Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Hadratul mukarramun la'izza baik wabil khusus abna sayyidul imam murabbi ruhi al-habib Hasan bin Abdullah bin Masyatri hadar الحبيب محمد الحبيب عبد القادر والحبيب أحمد أيضا الحبيب عبد الله بهارون شيخ سازي بجامعة الإمام الشافعي itu juga hadir para habaib, para alim ulama, para izza hadirin rahimakumullah. Falmautu atin an qarib kullun lahu minhu nasib. Al-Fakir ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu kehadiran hadirin, membacakan doa, membacakan Fatihah, menyolatkan baik yang hadir maupun yang gaib. Sampai hari ini, bahkan sampai kepada saya beberapa SMS dari Aceh, sampai dengan Singkil, masuk ke kota Medan, masuk juga ke kota Jambi, masuk lagi ke dalaman, lintas Sumatera, Lampung, Banten, Jawa, NTB, NTT, begitu juga Amnal Khairat mengumumkan untuk melaksanakan sholat gaib, membacakan tahlil, dihadiahkan untuk Sayyidul Walid yang sangat luar biasa, tidak henti-hentinya sampai hari ini. Saya tidak bisa membalas apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak di hari kiamat, atas keikhlasan hadirin maupun yang tidak hadir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan syafaat baginda besar Nabi Muhammad SAW, serta dimudahkan langkah kita menuju Shiratul Mustaqim, masuk di bawah panji baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya tergolong daripada orang-orang thuluthul yadkhulunal jannah bighairi hisab. Tadi kita sudah membacakan daftar arwah. Ada yang bertanya sama saya, Bib, ini ada 200 tidak? Lalu Habib Hamid tadi nunjukin kepada saya, kalau saya hitung 200-an, Bib. Saya tanya, berapa lama Anda dapat? 2 tahun lalu, insya Allah udah lebih. Dan ini setiap subuh Al-Walid menghadiahkan tahlil untuk mereka. Al-Walid setiap subuh jam 3 pagi sudah di sini. Bahkan terkadang santri cuma 2 orang. Dia ngaji membaca surat Toha sampai isyraq, mengakhiri dengan tahlil dan sebagainya. Itu yang membuat doa dari orang-orang yang tidak dikenal selalu dilantunkan untuk Sayyidul Walid pada akhir-akhir ini. Keberkahan yang didapatkan oleh Sayyidul Walid tidak lain dan tidak bukan semua atas doa-doa daripada para ulama. Saya ingat ketika saya masih kecil, ketika awal pindah daripada Sukabumi ke Kebun Baru, ini rumah masih belum ada apa-apanya. Ini rumah masih ngontrak. Seingat saya, kontrakannya masih sampai tahun 2030.
Kontrakan rumah ini masih sampai tahun 2030. Pintu ada di sini. Di tempat ini juga berkumpul para alim ulama. Di kamar yang di belakang ini, dengan dinding dari triplek, pembatas dari triplek, Sayyidul Walid membuat tempat ini sebagai musola. Di tembok ini para tetamu tidur, istirahat. Kalau mau ke kamar mandi, ada kamar mandi di luar satu, di pinggiran situ. Di depannya lagi material pangkalan, karena diajarkan oleh para alim ulama agar mencari nafkah, mencari rezeki tidak jauh daripada rumahnya, agar bisa melaksanakan salat 5 waktu di rumahnya, lalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran ma bainal maghrib wal isya di rumahnya. Tidak mengejar dunia kemana-mana, tapi dunia yang datang ke rumahnya. Selalu duduk di pojokan situ Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Husin Hamdi. Begitu datang Habib Abdul Qadir, Abu ya Syekh Sayyid Muhammad bin Alwa Al-Maliki, pertama datang ke Indonesia pun duduk di tempat itu. Habib Muhammad Al-Muhdar, Murabbi Ruhi Al-Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri. Banyak para alim ulama yang duduk di sini, dan tempat tidurnya adalah kamar beliau. Ketika mereka datang, Sayyidul Walid tidur di balik karena gak punya apa-apa. Itu Al-Fagir ngalamin semua. Kadang-kadang kalau lagi bercanda sama kita, lagi duduk sama kita, tahun 73, 74, dia punya telepon zaman dulu. Ditelepon oleh abahnya, telepon baru bunyi, dia bilang marhaba ya bah. Belum diangkat. Marhaba ya bah, marhaba ya bah. Dia nggak tahu siapa yang nelpon, tapi dia yakin bahwa telepon tersebut dari abahnya. Nggak sempat ganti baju, langsung berangkat ke Sukabumi. Belum punya mobil, belum punya apa-apa. Berangkat ke Keramat Jati, berangkat lagi ke Sukabumi, berjam-jam sampai di Sukabumi, ketemu ayahandanya. Ajak bicara setengah jam, 1 jam, disuruh balik lagi ke Jakarta. Besok paginya juga demikian. Kadang-kadang saya dibawa di dalam bus sama Sayyidul Walid. Di akhir hayatnya, Habib Rizik, saya akan bercerita sedikit. Ketika Habib Rizik mengundang putri yang terakhir, kondisinya beliau tidak sedang sehat. Kondisinya beliau sangat benar-benar sedang lemah. Saya katakan, bah, biar saya sama Haidar yang berangkat. Biar saya sama Haidar yang berangkat. Tidak, saya harus berangkat. Sampai di sini jam 7 pagi, Pak. Kita akan berangkat. Jam 7 pagi kita berangkat. Jam 7 kurang 5 saya sampai. Ternyata Al-Walid sudah di mobil. Ditanya kemana aja. Saya tanya mau Hasan. Dari jam berapa Abah? Dari setengah 7 sudah di mobil. Saya bilang, Mbah, kita aja yang berangkat. Dikatakan uskut. Diam kamu. Ini anak terakhirnya Habib Rizik. Kita senangkan beliau. Kerjaannya, hidupnya hanya menyenangkan orang. Saya bilang, Mbah, nanti kalau Abah mau ke toilet, ke kamar mandi susah. Nyenangin orang itu lebih mudah daripada semua. Tapi langkah kita, bahkan Habib Haidar tahu. Sampai saya nangis di dalam mobil. Muhammad Hasan,
Saya bilang, Mbah, udah kita aja yang berangkat. Tidak. Makanya kadang-kadang hadirin rahimahullah, saya minta maaf, Habib Haider minta maaf, Habib Syakir minta maaf. Saya larang Muhammad Hasan untuk ngasih tahu kalau ada undangan ke Abah. Ada acara apapun jangan dikasih tahu. Setiap ada tamu yang datang jangan pernah ngomong mau ada haul, mau ada acara apapun. Ketika saya di Walid 2 bulan atau bulan Sya'ban, ada satu orang bilang, Habib saya mau ke Pekalongan. Saya bilang tolong jangan ngomong ke Abah bahwa ini kita mau ada acara Pekalongan. Diinfus beliau, di rumah sakit beliau. Lalu ini orang dengan tidak sengaja saya larang untuk ketemu Abah lagi. Keluar kamu. Dikatakan, Bah, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Sya'ban. Lalu Abah bertanya tanggal berapa sekarang? Alhamdulillah sudah tanggal 1 Sya'ban. Dia hitung. Kita ke Pekalongan. Saya katakan, Bah, biar saja saya sama Haider sama Syakir ke Pekalongan. Abah lihat saya. Kalau kamu sehat, kamu ikut saya. Kalau kamu sehat, kamu ikut saya. Itu yang terjadi oleh Sayyidul Walid. Rupanya di akhir-akhirnya, akhir-akhir hayat, Allah muliakan beliau. Hidup yang sangat panjang berkat doa daripada salaf saleh. Tercantum dalam qasidah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Dikasih keberkahan dalam umur. Subhanallah, Walid tidak pernah menderita sakit. Kalaupun sakit gigi. Kalau sakit migrain sebentar, dia ambil obat selesai. Tidak pernah sakit. Tapi terakhir dulu Pak sakit dikatakan sudah sakit. Sudah sakit. Kalau sudah dikatakan sudah sakit berarti sudah full. Sampai dokter dikatakan, saya belum pernah mengobati Habib Abdurrahman 5 tahun. Dia ngeluh bahwa suntikan ini sakit atau terasa badannya sakit. Walaupun sakit ditanya ke dokter, ini sakit tidak? Disuntik ini sakit tidak? Tapi di akhir hayatnya dia sudah menunjukkan bahwa itu sakit. Al-Fakir sekali mendapatkan pesan dari beliau. Dalam masa hidupnya pasti ada kesalahan, ada hilaf. Ada yang disengaja maupun tidak sengaja. Kadang-kadang nasihat beliau yang begitu tegas membuat hati orang lain tergores, salah memahaminya. Namun dikatakan itu semua adalah rasa cinta. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Al-Fakir dulu di kantor sama Sayyidul Walid. Di atas ada satu orang dari daerah Jawa Timur. Saya nggak usah sebut namanya. Ini orang dari nol dibangunin rumah sama Abah, dimuliakan, diangkat oleh Abah. Kali waktu dia memfitnah Abah, sangat fitnah yang sangat kecil. Saya sebagai anak kebakar dengan amarah. Sampai saya niat saya akan celakakan orang ini. Saat itu ada Ami Abdullah bin Muhsin Al-Hamid, Ami Abdullah bin Muhammad Maidon. Ini orang datang karena punya masalah di Kejaksaan Agung. Zamannya Jaksa Agung Samsul Jalal. Kebetulan dekat sama Al-Fakir. Lalu Al-Fakir ditelepon sama Sayyidul Walid. Di mana kamu? Di rumah Bah. Cepat berangkat. Al-Fakir tinggal di Ciracas. Berangkat buru-buru, pikiran ada apa. Ternyata di kantor itu sudah ada Walid duduk di tempat saya.
Di ruangan saya di depannya ada Abdullah bin Muhammad Mayadhan Al-Attas. Di sampingnya lagi ada Abdullah bin Muhsin Al-Hamid. Dan di sampingnya ada ini orang. Saya salaman sama saya punya abah. Saya salaman sama Abdullah bin Muhsin. Saya salaman sama Abdullah bin Muhammad Al-Attas. Saya lewatin ini orang. Saya lewatin karena sakit hati. Kecewa saya ini. Begitu saya lewatin, dia bilang, kenapa kamu gak cium tangannya? Biasanya saya kalau ketemu sebelum ada sakit hati cuma jabatan aja sama orang. Kenapa gak dicium tangannya? Saya bilang, ma'arif ya bah. Saya gak kenal dia siapa. Syum yaddu. Dengan berdiri tegas tuh. Syum yaddu. Cium tangannya. Maaf bah. Syum yaddu. Cium tangannya. Dengan terpaksa saya cium tangannya. Syuf. Kata ayah saya. Ini orang punya masalah di kejaksaan. Di Jawa Timur. Bantuin dia. Karena rasa amarah saya katakan, gak bisa lah. Dia gak bisa. Ditanya, kamu Tuhan? Kamu Tuhan? Bukan dah. Kok bisa menjawab tidak bisa, kamu belum coba? Kok jawab tidak bisa, kamu belum coba, kamu Tuhan? Saya bilang tidak dah. Coba. Dan jangan kembali kalau tidak bisa. Itu penyesalan saya katakan coba saya tadi keluar dulu. 2 jam saya balik lagi, saya serahin bang, gak bisa. Tapi itu pelajaran yang sangat luar biasa. Bahwa Sayyidul Wali tidak punya rasa dendam kepada siapapun.